Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini kan masih dalam nuansa peringatan Isra Mi'raj. Ya, momentum Isra Mi'raj. Ya, apa hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj, dari kejadian yang dialami Nabi Muhammad Pak Ustadz terhadap kekinian kita? Oke. Hikmah Isra Mi'raj itu yang pasti adalah tidak bisa dipungkiri bahwasanya hikmah Isra wal Mi'raj itu adalah bagaimana proses Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Ya. Ingat, menerima perintah sholat 5 waktu, bukan menerima perintah sholat. Sebab pada prinsipnya sholat itu sudah diperintahkan di awal-awal kenabian. Kita tahu dari urutan turunnya surat Al-Muzammil itu surat yang ketiga turun. Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berkeredong, wahai orang yang berselimut, bangun malam. Ini menunjukkan perintah sholat dulu, namanya qumil lail, qiyamul lail. Yang kedua, kalau misalnya ada yang bertanya berapa lama sholatnya Rasulullah itu, berapa rakaat, tidak ditentukan rakaatnya, tapi ditentukan durasinya. Berapa durasinya? Nisfahu, setengah malam. Seandainya malam itu dihitung seperti sekarang nih, kondisinya kita maghrib itu sekitar jam 6:30, subuhnya itu berakhir di jam 6. Anggap saja berarti dari jam 6 ke jam 6. Maka sholatnya Rasulullah di awal kenabian durasinya adalah setengah 12 jam, itu berarti 6 jam. Awing pusminhu qalila, kurangi sedikit, kurang dari setengah berarti bisa sepertiga. Sepertiga dari 12, 4 jam durasinya. Kemudian auzid alaih, atau tambahkan dari setengah itu, maka durasinya bisa menjadi 2/3, 8 jam durasinya, tanpa disebutkan rakaatnya. Berapa lama durasinya? Itu rumusan pertama. Dan ternyata Rasulullah Isra wal Mi'raj itu dikatakan dalam tafsir Sawi, Syekh Sawi menjelaskan dalam Hasyiah ana tafsir Jalalain, ketika mensyarah tafsir Jalalain, dia katakan proses Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak lebih dari 4 jam. Ya. Nah, kemudian apa sih Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj itu yang diterima apa? Oh, ternyata Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Atau mungkin bahasanya Rasulullah diberikan perintah sholat 5 waktu, atau untuk umatnya diberikan perintah sholat 5 waktu. Pada dasarnya disebutkan 50 sholat. 50 sholat ini kemudian bisa ada interpretasi. Ada yang menyatakan 50 ini berarti 50 waktu, ada yang menyatakan bahwasanya 50 ini adalah 50 rakaat. Ya. Oke. Nah, kemudian kenapa sih urgensi sholat ini begitu penting? Yang pertama, sholat itu bagian dari rukun Islam. Rasulullah sebutkan bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah. Yang kedua itu. Jadi menunjukkan ini rukun Islam atau syariat pertama yang diwajibkan bagi umat Islam, bagi Rasulullah setelah membenarkan tauhid dan membenarkan risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Perintah yang pertama adalah sholat. Makanya perintah sholat adanya di awal tadi tuh, di surah Al-Muzammil. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah katakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Tiang agama. Jadi kenapa sholat itu di dalam banyak riwayat tentang hadis rukun Islam itu ada banyak macam-macam. Yang pertama itu pasti 2 kalimat syahadat. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiganya bisa macam-macam. Ada yang zakat dulu, ada yang puasa dulu, haji enggak, ada yang bilang enggak keempat, enggak kelima tapi keempat, dan seterusnya. Banyak itu riwayat yang berbeda. Tapi yang tidak bisa dipungkiri bahwa rumusan pertama adalah 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah menegakkan sholat. Kalimat menegakkan ini dalam Al-Quran, dalam hadis disebutnya iqamatu atau aqimu, atau aqamas sholat. Nah, ini menunjukkan ada sisi penting kenapa sholat itu harus ditegakkan. Itu. Nah, sholat ini laksana tiang. Kalau tiangnya rapuh, tiangnya doyong, kemungkinan rumah dan bangunan itu akan rubuh. Nah, maka itu sholat menjadi sangat penting. Sholat harus ditegakkan, gitu ya.
Yang ketiga, dikatakan bahwasanya sholat itu amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Ya. Iya. Kalau sholatnya benar, amalan yang lain dianggap benar. Kenapa? Karena dia tiangnya, bangunannya tetap. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, sholat itu menjadi media kita, Pak. Media kita untuk meminta tolong kepada Allah. Ya. Ini menjaga kita memiliki hubungan terus irtibak dengan Allah. Nah, apa Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan jalan sabar dan sholat. Pertanyaannya, ada enggak kalau Anda punya masalah, ya, masalah apa yang enggak ada sholatnya? Pengen naik jabatan, tahajud, sholat. Kalau masalahnya ekonomi, duha namanya. Bingung ntar mau kemana, mau bagaimana, istikharah namanya. Ya. Punya hajat supaya kabul, sholat hajat namanya. Apa yang nggak ada sholat? Hampir semua masalah ada sholatnya. Maka di sini semakin menegaskan betapa pentingnya sholat itu. Sangat penting. Ya. Tidak kalah penting. Sholat itu bisa bikin kaya. Sholat itu dengan sholat Allah jamin rizki. Iya, iya. Di akhir-akhir surat Toha Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah. Iya. Wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Apa kata Allah? Suruh ajak anak istrimu untuk sholat. Dan sabar-sabarlah. Banyak-banyakin sabar. Bahasanya begitu. Wastabir, bukan wasbir. Bukan suruh sabar, tapi banyakin sabar. Ya, banyakin sabar untuk sholat itu. La nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami gak minta rizki pada kalian. Nahnu narzuquk, kami yang jamin rizki kalian. Nah, ternyata di dalam kitab Jalbur Rizki karangan Imam Suyuti, Imam Suyuti, disebutkan Rasulullah beserta para sahabat kalau udah singit, kalau udah puyeng sama urusan ekonomi, urusan duit, itu maka Rasulullah memerintahkan menyuruh istrinya untuk sholat, neng, ayo sholat, gitu ya. Istrinya disuruh sholat. Nah, kemudian Allah bukakan itu, Allah bukakan pintu-pintu rezekinya. Jadi bisa kebayang. Ini jarang disampaikan, jarang disebut. Kemudian di dalam kitab Mafatihul Arzaq, Syekh Abdurrahman Mansur menyatakan, dia mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW, ada tiga golongan yang orang melakukan ini. Kalau dia lakukan ini dan dia hidup, maka Allah jamin rezekinya, Allah jamin keselamatannya. Yang kedua, apa saja tiga itu? Yang pertama, orang yang masuk rumahnya ngucapin salam. Orang masuk rumahnya ngucapin salam, ini kalau dia hidup, maka dia dijamin rezekinya dan dijamin keselamatan. Kalau dia mati, Allah yakinkan dia masuk surga, dipastikan masuk surga. Ini dua jaminan, garansi dari Allah. Yang kedua, golongan yang kedua apa? Golongan yang kedua adalah orang laki-laki yang mau berangkat ke masjid buat sholat. Bayangin, Allah jamin rezekinya. Yang kedua, Allah jamin kalau dia mati maka dia masuk surga. Yang ketiga, orang yang jihad di jalan Allah. Orang yang jihad di jalan Allah, kalau dia hidup maka dia kemungkinan perangnya itu dia menang, maka dia akan dapat ghanimah. Dia dapat harta. Dijamin itu. Dan kalau dia mati, maka dia pasti masuk surga. Nah, ini bagian jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah soal kenapa sholat itu perintahnya aqimu, tegakkan. Bagaimana sih proses menegakkan ini? Proses menegakkan ini kira-kira rumusnya begini. Kalau ada orang Islam belum sholat, maka dia harus sholat. Oke, ada yang udah sholat tapi masih bolong-bolong, maka dia harus sempurnakan 5 waktunya. Sudah sempurna 5 waktunya, bagaimana menegakkannya lagi? Maka dia harus sholat berjamaah. Sudah dia sholat berjamaah. Terus bagaimana selanjutnya? Ditambah dengan sholat sunnahnya. Kalau sudah ditambah dengan sholat sunnahnya, bagaimana lagi kemudian? Mulai dia masuk cara khusyuknya. Khusyuk yang pertama adalah khusyuk tilawah, khusyuk qiraah. Khusyuk dari segi bacaan. Jangan sampai dia nggak tahu sifat huruf, dia nggak tahu makharijul huruf, bacanya masih berantakan. Ini harus didandani. Yang kedua, ya, kalau dia sudah beres ini khusyuk bacaannya, maka dia beralih
naik lagi levelnya khusyuk jawari, khusyuk anggota tubuhnya. Bagaimana khusyuk anggota tubuh? Dimulai dari sholatnya, yaitu bagaimana rukunya seperti rukunya Rasulullah, sujudnya seperti sujud Rasulullah, bacaan yang dibacanya, sunnah-sunnahnya itu yang diajarkan Rasulullah dipakai sama dia. Kemudian coba diresapi itu semua, masukin ke dalam hati. Ini masuk level ketiga, khusyu'ul qalbi, ya. Khusyuk di hati, menghadirkan Allah dalam sholat. Menghadirkan Allah dalam sholatnya itu gimana? Saya kasih deskripsi yang simpel. Seandainya kita sekolah, kemudian kalau ada guru yang paling kita takutin, itu kadang-kadang orangnya belum kelihatan, baru dehemnya aja kita udah takut. Kelas tadinya rame ribut segala macam, tapi pas giliran denger dehemnya itu guru langsung hening. Kenapa? Karena kita merasa akan dilihat. Nah, begitupun sholat, menghadirkan Allah dalam sholat, itulah level khusyu'ul qalbi. Nah, kemudian ini level dari mulai kagak sholat jadi sholat. Udah sholat masih bolong-bolong, sempurnain 5 waktu. Udah 5 waktu jadi jamaah. Udah jamaah tambahin sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Udah itu kemudian apa? Benerin, ini mulai masuk ke wilayah khusyuk, bacaannya, bagaimana gerakannya, baru masuk ke hatinya. Setelah itu jadikan sholat itu sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Nah, setelah itu bagaimana kita tegakkan lagi ini tiang supaya jangan doyong, supaya jangan rapuh, supaya jangan reot ini tiang ini. Nah, ini yang selanjutnya adalah bagaimana setelah tadi menjadikan sholat itu kebutuhan. Ya, setelah menjadikan sholat itu kebutuhan, maka menjadikan nilai-nilai sholat itu dibawa ke aplikasi hari-harinya. Gitu. Maka terciptalah, sampailah pada apa yang dijanjikan Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, selanjutnya lagi bagaimana ini? Nah, inilah puncaknya yang kira-kira mungkin kita bisa sampai ini. Bagaimana itu? Rasulullah SAW sabdakan, ju'ilat qurratu aini fi sholat. Dijadikan kebahagiaan pandangan mataku itu di dalam sholat. Jadi kebahagiaan tidak ada di dunia ini, kebahagiaan yang lebih membahagiakan Rasulullah melainkan adanya di dalam sholat. Ya, disebutnya fis sholat, bukan bis sholat, dengan sholat, bukan, tapi di dalam sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat orang mungkin sudah bisa masuk level musyahadah, menyaksikan, berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang paling penting bagaimana kita menyikapi peristiwa Isra Mi'raj, bahwasanya ini adalah perintah yang sangat urgent bagi kebutuhan umat Islam itu sendiri. Ini adalah kegembiraan buat kita, meskipun peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat spesial untuk baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Semoga sehat dan barokah Pak Ustadz ya. Amin. Saya cukupin.